وتحافظنا القبول تمام والأولياء إلهي من عمل عظيم وملائكته والجميل وصديقه وكثير ومن هذه المشرك وبالله وطريقه خصوصا عليه سلطان عليه ولا هذا جمع رحمة الدين ولأموات المسلمين ولأموات الحاضرين أن الله الشهر الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويخدم لنا ولكم حسنا في الخلوة في المعافية وصلى لقينا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para hadirin sekalian, untuk kajian Ramadan ini saya akan mengambil, tidak meneruskan dari kitab yang biasa kita baca, tapi saya mengambil tema-tema yang terkait dengan Ramadan, tema penting dan tidak melulu nanti akan saya ambilkan dari hadis, tapi bagian dari asar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah, ada satu makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kajian di dalam khutbah kemarin. Sebetulnya ini saya angkat, tapi penting untuk saya jelaskan lebih lanjut, karena kalau dalam kondisi khutbah satu biasanya ditinggal dulu, nomor dulu kadang pas ketepaan tak jumatan, dan yang ketiga kalaupun kemudian hadir kadang juga tidak paham dengan apa yang disampaikan karena fokusnya dan mari. Makanya penting, terutama yang tidak hadir ini, ibu-ibu yang hadir, ini saya angkat lagi satu makalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tamam arba'atun tamamu habib, ada 4 di dalam kita berislam itu, 4 hal yang menjadi amal utama. Yang ini tamamu habib akan sempurna dengan 4 hal. Apa itu kata Sayyidina Abu Bakar? 1. As-salatu tamamuha bidzikrillah. Bahwa sholat kita itu akan sempurna kalau kemudian kita itu zikrullah. Yang kedua, wasiyam tamamuha bizakah. Bahwa puasa kita di bulan Ramadan ini akan sempurna jika kita melaksanakan zakat. Terus yang ketiga, wazakat utama muha bikathratis sadaqah. Bahwa kita kalau kemudian berzakat itu juga belum bersempurna kalau kita belum memperbanyak sedekah. Sedangkan yang keempat, wal iman tamamuhu bil jihad. Iman kita itu
akan sempurna jika kita ikuti dengan jihad fisabilillah. Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu, penting saya jelaskan bahwa inilah yang kemudian kalau kita ngaji dalam kebiasaan, sudah saya sampaikan, ini disebut athar. Jadi kan kalau kita tahu, ini penting untuk membentuk mindset kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu sebetulnya ajaran Allah ini yang paling utama, syariat itu pasti akan diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Tapi kita juga tahu bahwa apakah sudah sempurna orang itu ketika mengetahui Quran? Tidak. Sebab karena kita tahu juga yang bisa menjelaskan Al-Quran itu hanya Kanjeng Nabi. Ya. Ini mengulang pelajaran, tapi untuk membentuk mindset kita agar tidak salah. Terutama karena kita juga tahu ada beberapa orang yang menolak terhadap gaul-gaul yang seperti ini, karena dianggapnya itu bukan Quran, bukan hadis gitu. Padahal sebetulnya kalau mindsetnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, asal itu sebetulnya bagian dari sunnah. Jadi saya ulangi, memang kalau kita tahu dalam Islam itu ada Al-Quran. Quran ini yang kemudian menjadi dusturan lil muslimin, menjadi undang-undang dasar bagi umat Islam. Tapi undang-undang dasar kita tahu, kayak di Indonesia itu ibaratnya orang Pancasila. Apakah kemudian selesai? Apakah UUD 45 selesai? Tidak. Karena ini hanya undang-undang dasar. Maka undang-undang ini harus dioperasionalkan dengan undang-undang yang lain. Itulah alasannya kenapa Allah kemudian mengutus Kanjeng Nabi Muhammad. Ini logikanya sama seperti itu. Jadi Al-Quran itu undang-undang dasar. Maka undang-undang dasar ini harus dioperasionalkan di dalam undang-undang yang lain. Undang-undangnya orang Islam selain dari Al-Quran, karena untuk agar betul-betul bisa dilaksanakan oleh umat Islam, maka ada yang disebut dengan sunnah, karena memang yang bisa menjelaskan Al-Quran hanya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah di dalam Al-Quran diterangkan, wa ma arsalnaka illa tubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kamu itu aku tak utus itu Muhammad, tujuannya adalah tubayyina lin-nasi, untuk menjelaskan ma nuzila ilaihim terhadap Al-Quran yang sudah aku turunkan. Maka produk yang dihasilkan oleh Rasulullah itu namanya sunnah. Nah ini penting juga saya terangkan, apa sih sunnah? Karena ini mindset juga harus sunnah. Sebagaimana sudah saya terangkan, karena ada sebagian umat Islam itu yang mensimplifikasi tokoh bahasa, mungkin menyimpelkan, mengerujutkan, hanya kemudian memaknai sunnah itu ya hadis, hadis adalah sunnah. Padahal secara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Sehingga kalau mereka itu berkeyakinan bahwa Quran adalah hadis, hadis adalah Quran, berarti kalau tidak ada hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis, maka kemudian kalau tidak ada hadisnya dianggap bukan sunnah. Lah konotasi bukan sunnah berarti bid'ah. Jadi ada sebagian umat Islam yang demikian cara berpikirnya. Jadi saya ulangi ya, sebagian sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Sehingga kalau tidak ada hadisnya dianggap bid'ah. Padahal kita tahu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Tidak sesimpel itu. Hadis itu adalah bagian dari sunnah, tapi sunnah belum tentu ada hadisnya. Lah kalau begitu, ya, ini yang penting ya, agar kemudian kita tahu, agar paham juga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi juga bagian dari sunnah. Jadi kalau kemudian dikatakan hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis, itu juga tidak salah.
Tapi cara berpikir simpel kayak begitu akhirnya mengakibatkan semua amalia yang tidak ada hadisnya dia berdoa. Nah terus kita cara berpikirnya bagaimana? Cara berpikir harus sunnah wal jamaah itu begini. Sunnah itu adalah produk yang menempel pada diri Rasulullah. Dalam bahasa istilahnya adalah kullu ma utifa as-sirah min as-sirah wal adah al-hasanah utifa ila Rasulillah sallallahu adalah segala apapun yang ini bersumber dari Rasulullah, ya, baik itu perilaku beliau, baik itu apa yang kemudian kebiasaan beliau yang baik yang disadarkan pada beliau. Jadi artinya apa? Artinya begini, bahwa yang diproduksi oleh Rasulullah SAW, yang dihasilkan Rasulullah SAW memang adalah bagian utamanya adalah qaulan aw fi'lan aw taqrir. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang kemudian ditakrirkan oleh Rasulullah SAW, itu semua bagian dari produk. Tapi ada yang kemudian tertulis, ada yang tidak. Yang tertulis itulah kemudian disebut hadis. Makanya hadis itu makhluk, sesuatu hal yang ditulis. Itulah alasannya kenapa kita itu harus baca juga kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya, Abi Dawud. Itu adalah produk-produk yang memang tertulis dari Rasulullah SAW. Kenapa qaulan aw fi'lan aw taqrir? Karena memang Nabi itu semuanya jadi dalil. Nah ini penting. Jadi apapun yang ada pada Nabi itu menjadi dalil. Nabi mengatakan dalil, Nabi melaksanakan dalil, kemudian bahkan Nabi diam, itu jadi dalil. Ada sahabat melakukan, kemudian Nabi melihat, diam, itu berarti menunjukkan yadullu ala na'am, menunjukkan bahwa Rasulullah itu setuju. Itu disebut dalil. Ya, beda dengan selain Nabi. Kalau ulama, bahkan sahabat pun, itu yang bisa jadi pegangan hanya qaulan. Ya, makanya kemudian inilah alasannya kita itu tidak boleh bersuudzon kepada para sahabat, kecuali kalau kita itu berpegang, harus berpegang pada fatwanya. Fatwa itu apa yang diucapkan. Sebab kalau kita melihat pada perilakunya sahabat, akhirnya apa terjadi? Kita jadi sesat. Contohnya siapa? Orang Syiah. Orang Syiah ini kenapa kemudian menjadi tolal, ya, mengalami kesesatan? Karena mereka itu mengkafirkan para sahabat. Sahabat itu ada sing kudu bulan ini kafir. Kenapa? Karena melihat perilaku. Padahal yang tidak tahu kenapa kok Nabi itu semua jadi dalil. Karena beliau maksum, orang yang terjaga dari dosa. Nah kalau selain Nabi itu maklum, alias kalau salah itu ya maklum biasanya dimaklumi gitu. Makanya Sayyidina Utsman ya maklum tadi manusia biasa, beliau salah, iya salah. Politik akhirnya terjadi pertumpahan darah, Tolha Zubair perang harus ditangani. Padahal kalau ini mereka ini pada sama-sama dijamin surga oleh Rasulullah. Makanya orang Syiah itu kenapa kemudian taklil? Karena mereka itu mengkafirkan dengan melihat perilakunya sahabat. Tidak benar kafir. Sing benar saya tidak alidok. Ini contoh. Kita tidak boleh begitu. Ini bukan akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam ya sudah. Rasulullah jadi dalil apapun. Tapi kalau selain Rasulullah maka hanya menjadi fatwanya saja jadi dalil. Nah kembali lagi. Maka yang disebut sunnah ini pola diri segala apapun yang menempel. Makanya saya sudah jelaskan yang disebut sunnah itu ada 3 pengertiannya, ya. Sebab kalau dalam Islam itu ada hukum itu jumlahnya kan ada 7. Ada, kalau saya dalam keterangan menyampaikan ono wajib, ono mandub, ono mubah, ono makruh, ada haram. Dalam pelaksanaannya nanti ada
sihah wal butlan, sah dan batal. Nah, artinya apa? Wajib itu sesuatu yang sudah menjadi beban dari Allah kepada kita. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini menjadi sempurna? Maka ada mantu. Mantu itu sesuatu yang digalakkan. Dalam istilah biasanya para ulama juga disebut sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu karena memang menjadi penyempurna. Kenapa kok sesuatu hal yang digalakkan menjadi sunnah? Karena memang kita tahu Quran itu yang kemudian ditaklifkan, itu yang bisa menyempurnakan Al-Quran hanya sunnahnya Nabi. Coba contoh gampang, ketika Allah dahulu wa aqimus sholat, apakah kita akan kemudian bisa sholat tanpa ada penjelasan Nabi? Tidak bisa. Maka kemudian Nabi ketika kemudian diberikan syariat sholat ini, beliau diutus menyampaikan kepada umat sebagaimana beliau diberikan aturannya, tuntunannya oleh Allah. Sehingga Nabi mengatakan, ya nek sampeyan niku kepengin sholat sing bener karena Allah hanya dawuh wa aqimus sholat, silakan menjalankan sholat. Tolong sampeyan kamu itu niku usolli kata. Kalau sholat tiru saja saya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Nabi itu caranya sholat itu langsung diurut malaikat Jibril. Apakah Jibril menjelaskan dengan kata-kata, diceramai? Tidak. Waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu ya sudah langsung, ya Rasul ayo sholat. Caranya gimana? Ya saya jadi imam, sama jadi makmum. Apapun yang saya lakukan nanti sama tiru gitu. Makanya beliau kemudian akhirnya ketika takbir, malaikat Jibril takbir, Nabi takbir. Ketika malaikat Jibril rukuk, Nabi rukuk. Tidak usah banyak penjelasan. Inilah kemudian ketika Nabi itu sudah sampai di dunia, beliau juga menyampaikan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Makanya perintahnya selalu kamar itu muni. Oh, malaikat ngomong gini, yang diucapkan doanya begini. Nabi pun juga sama. Maka inilah yang kemudian mengakibatkan terjadi ikhtilaf. Kenapa? Karena sahabat itu banyak. Ono sing krungu temenanan, ono sing krungu-krungonan. Iya, makanya ini yang mengakibatkan akhirnya doa ini beda. Contohnya doa ini dan Muhammadiyah beda. Karena riwayatnya beda. Contoh lagi, kadang ada sesuatu hal itu yang kadang akhirnya gerakan itu diungkapkan dengan kata-kata. Contohnya, ketika Nabi tasyahud, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis ini diterangkan, ya, yukariru sababatahu. Nabi itu, yukariru sababatahu. Nabi itu menggerakkan telunjuknya. Nah, kenapa kok kemudian akhirnya menjadi istilah ono sing ngene dok, ono sing ngene, ya, ada yang gini-gini. Karena itu dijelaskan dan dijelaskan dengan kata-kata itu, kadang akhirnya menjadi mujmal. Sebab apa? Yukariru itu maknanya bisa menggerakkan, tapi juga bisa menggerak-gerakkan. Jadi jenenge faedah cara sorof mutama'ah. Karena maknanya begitu. Gerak no tentang asyhadu alla, ini juga yukariru. Ya. Tapi juga hanya yukariru bolak-balik ini digerakkan no. Hari gini-gini. Ini karena dijelaskan. Makanya itulah alasannya Quran. Ini yang kemudian betul-betul sunnah. Maka sunnah itu secara syariat adalah segala perilaku Nabi, segala apapun kebiasaan Nabi, segala apapun yang kemudian dilaksanakan oleh Nabi, meskipun kadang tidak diceritakan di dalam hadis. Makanya satu contoh ketika kemudian saya pernah berkali-kali ceritanya, ada orang yang datang ke saya, kemudian mereka mensimplifikasi bahwa hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis. Kemudian kan mereka itu
mengatakan bahwa perilaku kita yang tidak ada hadisnya menjadi bid'ah. Saya bertanya kepada dia, zaman sholat ini 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat subuh itu hadisnya mana? Kalau ada Quran, Qurannya mana? Dia tidak bisa jawab. Kenapa? Ya orang seluruh dunia juga tidak bisa jawab kalau dicari hadisnya. Sebabnya tidak ada hadisnya. Quran ini tidak mau. Tapi kenapa kok kemudian umat Islam seluruh dunia sama? Karena ini yang dijadikan pegangan adalah sunnah, bukan sekedar hadis. Ini berkali-kali saya tanya. Hadis itu yang diceritakan. Nah, kenapa kemudian ini kok kemudian tidak diceritakan? Karena tidak perlu. Nabi sholat, malaikat Jibril begitu, wis Nabi begitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya begitu, tidak usah diomong no. Karena kalau diomong nggak malah jadi masalah, jadi ikhtilaf. Ya kayak tadi waharoka itu urusan domo tadi karena diceritakan, kalau urusan itu ya tidak masalah. Contohnya ya, yang jadi ikhtilaf lagi itu batas sholat, apakah kemudian baca wirid itu bagian bid'ah atau tidak? Loh ini juga persoalan, karena memang itu urusannya diomongkan. Kalau logikanya kan segala apapun tidak ada hadisnya, itu logika berarti kan kondisinya yang tidak ada hadisnya menjadi bid'ah. Makanya mereka yang tidak mau wiritan begitu, bukan kok tidak wiritan. Karena mereka meyakini Nabi itu diam saja, wiritannya menang. Tapi kalau kita kan tidak, apa yang kita ucapkan itu diterangkan oleh sahabat. Rasulullah itu baca doa setelah sholat begini, dia bisa menduplikasi doa itu. Kalau tidak dengar langsung dari Nabi, tidak mungkin. Kalau Nabi tidak mengeraskan, tidak mungkin. Ini logika-logika yang sebetulnya dalam agama ini harus dipahami. Terjadi ikhtilaf seperti itu. Ya. Jadi makanya seperti sholat kita rakaatnya 4-3-2 ini, biasanya pondok ini, karena memang tidak usah diriwayatkan. Makanya sahabat pun dengan tabi'innya begitu, tabi'in pada tabi'innya begitu, sampai kita sama. Inilah yang kemudian dalam kita kajian sunnah ini para hadirin disebut dengan sunnah. Ya. Jadi ada hukum juga. Jadi ini yang terkait dengan syariat. Jadi adalah sunnah itu apa? Asir wal adalah segala perilaku yang baik. Dan ini yang dilakukan oleh ahli sunnah. Orang ahli sunnah berjamaah itu para hadirin rahimahullah. Makanya kadang melakukan hal-hal yang kemudian tidak Allah hadisi, tapi itu bagian dari perilaku Nabi. Contoh gampang ini tahlilan, maulidan dan lain sebagainya itu. Nabi tidak melakukan itu bid'ah. Loh benar banyak Nabi tidak melakukan, tapi jangan mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena itu juga perilaku Nabi, meskipun tidak diriwayatkan dalam hadis. Kenapa begitu? Karena tahlil intinya zikir. Zikir itu maksud dari Nabi. Ininya subhanallah. Quran juga dawuh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini contoh. La ilaha illallah Nabi dawuh jadi itu imanaku biqaul la ilaha illallah. Banyak masih. Nah, itulah para hadirin rahimakumullah. Makanya dalam konteks yang kedua sunnah itu juga bermakna akhlak. Artinya akhlak itu nopo, artinya bahwa yang disebut sunnah itu adalah apapun qudwah, uswah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini akhlak. Sunnah itu bagian dari akhlak. Akhlak Nabi itu bagian dari sunnah. Makanya ini alasannya kemudian kalau kita membaca maulid itu digalakkan. Kenapa? Karena isinya itu akhlaknya Nabi. Dan itu kalau dicari, apakah semua ada hadisnya? Tidak. Ada kan jenengan kalau baca maulid itu kan orang maulid itu maulid tiba, maulid
berjanji Maulid Syarofil Anam kan begitu. Itu isinya apa? Biasanya akhirnya kita dibid'ahkan. Kenapa? Karena alasannya itu tidak ada tuntunan dari Nabi. Ini bukan tuntunan dari Nabi memang, tapi ini adalah qudwah dari Nabi ya. Yang kemudian akhlak Nabi ini harus kita tiru. Akhlak Nabi itu tidak semua orang bisa menceritakan, karena akhlak itu duplikasi perilaku. Kayak santri-santri itu kalau di pesantren, kadang itu aneh-aneh. Begitu aneh-aneh kan pakaian itu aneh kadang. Nanti diserbanyak, baru ditanya, kok si santri kok serbanyak? Nirunya ini. Lalu kenapa? Apakah kemudian itu perlu diriwayatkan? Tidak usah. Baru kemudian ketika diriwayatkan, diceritakan, itu artinya jadi maulid gitu. Makanya dalam maulid baca tiba itu karena ahsanan nasi khalqahu wa khuluqahu. Nabi itu penciptaan yang paling tua, terus wong yang tua, jenggot ini, wong yang putih. Orang setiap melihat itu langsung terkesima. Kayak gini nih, diceritakan oleh orang yang setiap tahun segenerasi. Kenapa? Karena mereka ini tidak perlu menceritakan, hanya kemudian perlu mengilustrasikan, dan ini diduplikasi dari sahabat tabi'in. Hingga kemudian ketika ditulis jadi ini barang maulid. Jadi dianggapin maulid ini seperti apa? Seperti mantra. Padahal yang bukan. Kalau dilihat itu isinya agar kita bisa meniru gitu. Makanya ini juga kemudian diajarkan. Nah, hadirin rahimakumullah, yang paling penting juga pemaknaan sunnah ini paling penting saya tegaskan, bukan hanya bermakna syariat, bukan bermakna akhlak, tapi juga bermakna sebagai hukum. Sunnah ini secara hukum adalah perilaku Nabi. Sebetulnya kalau kita melihat pada perilaku Nabi, merujuk kepada apa yang disampaikan tadi. Makanya sunnah itu sebetulnya ada yang wajib. Jangan sunnah dianggap sunnah semua. Sunnah itu bahwa ini digalakkan semua, tidak. Sunnah itu masih wajib. Sunnah ada yang disunahkan, sunnah ada yang dimubahkan, bahkan ada sunnah yang diharamkan secara hukum. Kemudian sunnah haram. Nah ini sunnah haram itu jadi Nabi soko jenengan di zaman lanang-lanang kate niru sepurane. Ojo kate niru-niru. Sebab itu Nabi menikah sampai 9 istri ya. Kalau dihitung-hitung sampai semuanya sama sepuh beliau sama budak-budak beliau juga ada 12. Coba jenengan. Saya kalau ngaji diterangkan ya, ini bagian dari sunnah. Tapi kenapa diterangkan kepada umatnya? Karena ini khusus Nabi. Ini sunnah, tapi jangan ditiru gitu. Bahkan jenengan mau niru, gak mungkin sanggup. Nabi itu setiap hari loh. Dilihat Bukhari, kemarin saya ngaji Bukhari diterangkan. Jadi Aisyah itu kalau menceritakan Nabi itu setiap malam, ya setelah gilir saya, itu saya macai beliau, tak gandeng-gandeng, tak kei wangi-wangi, sudah Nabi mau silakan keliling, semengi keliling songo, kuat Nabi. Coba jenengan bayang, orang begini, aduh, langsung pelung dandai. Nabi bisa niru. Gitu loh. Karena yang kelebihan Nabi. Makanya kita itu akhirnya jangan kemudian gampang-gampang mengatakan poligami sunnah. Ya sunnahnya Mbak, itu perilaku Nabi. Tapi bukan berarti itu menjadi akhirnya menjadi sunnah secara hukum itu. Tidak. Nabi sholat wajib itu sunnah juga wajib. Nabi sholat duha itu baru sunnah.
Nabi ini punya saya itu kebiasaan, itu kebiasaan. Beliau itu kalau kemudian makan, itu ada beberapa makan yang dikirimin. Pernah itu dalam sahabat itu. Sahabat itu nyuguhi, Nabi saya selamatan, datang ke rumah saya. Iya, apa? Begitu datang tiba hari subuhani itu, jenang sarit, ya jenang sarit itu jenang yang kemudian dari gandum dicampur dengan kurma, udah itulah. Kemudian ada suguhan daging, tapi dagingnya biawak. Ini kemudian akhirnya apa? Oh Nabi ini cuma ini lapo ini ini. Ya, jadi ngomongin gue kalau jenengan tahu kadal buruk itu loh, seperti itu. Oh ya, ini silakan kalau makan, tapi saya tidak mau makan. Apakah kemudian Nabi itu perintah sahabat makan, tapi beliau tidak makan akhirnya menjadi haram? Tidak, ini mubah. Ya. Tapi apakah Nabi kemudian makan puasa atau makan jenang sari akhirnya menjadi sunnah? Ya sunnah secara perilaku. Tapi apakah kemudian akhirnya kita harus meniru itu? Tidak. Jenang sari ono di ini, ya jenang gelentul gitu. Maka jangan dikatakan yang jenang sari itu sunnah, yang jenang gelentul jangan begitu. Ini biar paham kita itu. Jangan kok kemudian Nabi karena makan kurma berarti makan kurma itu akhirnya sunnah. Loh, kurma itu sudah makanan pokok di sana. Sebagaimana kita di sini makan nasi gitu. Makanya kita harus ambil apanya? Kebaikannya. Makanya kebaikan kurma itu apa? Kebaikan kurma adalah yang manis-manis. Gitu. Makanya kalau ada kurma, yo wis es cincang manis. Itu juga ojo dianggap benar gitu loh, jangan. Untuk orang bunga gorengan dianggap benar, jangan. Ini penting nih, ya. Contoh lagi, Nabi berobat dengan bekal. Nabi itu kemudian minum habatus sauda. Ya ini sunnah, iya sunnah. Tapi secara hukum jangan mengatakan itu berarti sunnah. Sebab apa? Karena Nabi melakukan itu sebab pengobatan yang adanya waktu itu. Berarti lah jenengan lorong mau beli orang mau beli panadol, lorong mau beli rokok, jangan dikatakan benar. Kenapa? Karena punya mindset itu timbul nabawi, itu adalah pengobatan ala Nabi. Loh iya, silahkan bekal bagus. Gitu. Silakan habatus sauda bagus gitu. Tapi wis kejak loro menulis. Yuk kalian napa sih kali Senin Kemis sing dibekal. Yuk gak paras-paras loro setro. Nang menulis wis peron wis barang wis pincak gak karo gak iso tani. Ya sudah dibawa ke rumah sakit. Nah itu ditangani gitu. Jangan kemudian mengatakan bahwa rumah sakit bukan ibu nabawi, tidak. Ini karena memang kita harus mengajarkan sendiri. Nah, para hadirin rahimahullah, maka konteksnya ketika kita bicara akhlak Nabi, inilah yang salah satu bagian dari peninggalan Nabi itu ada asar. Asar itu apa sih? Dawuhnya sahabat. Sahabat dawuh itu para hadirin. Tidak mungkin dari beliau. Contohnya yang saya sampaikan ini tadi. Apakah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa sempurnanya sholat itu adalah bidzikrillah, sempurnanya puasa adalah bizakat, sempurnanya zakat bikasrati sedekah. Coba logikanya, Sayyidina Abu Bakar apakah bisa mengatakan ini tanpa tuntunan dari Nabi? Tidak bisa. Ini logikanya dengan seperti saya. Saya itu tidak mungkin akan bisa ngomong begini kalau tidak ada guru gitu. Makanya ngomongin tidak oleh sosokan. Kemudian langsung mengatakan ketika dikritik, sama itu pernah ngaji mana? Oh gak tahu ngaji, gak tahu ngerti sorot aku, gak tahu mondok ngomong. Oh guru saya langsung kepada Allah. Saya belajar langsung kepada Nabi Muhammad.
Kapan ketemu nih? Nggak bisa Quran ini. Al-Quran masih butuh penjelas. Penjelasnya hanya Nabi. Nabi itu butuh juga penjelas. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang diucapkan Nabi? Yang bisa menyampaikan siapa? Sahabat. Sahabat siapa yang kepada tabi'in. Sama logikanya seperti saya ini. Saya tidak mungkin akan bisa ngomong begini. Tidak akan bisa memahami hadis. Tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tidak bisa memahami dengan apa yang diucapkan para sahabat, ulama salah. Gak bisa kita berkuning, gak bisa mocok. Kalau tidak ada tuntunan dari guru gitu. Apakah kemudian saya dulu ngaji itu pulang dari pondok Salim ini? Enggak. Tapi karena punya guru, punya sanad. Pondok kalau kaji Nabi. Ketika beliau itu ketemu malaikat Jibril, apakah Jibril itu semua yang dikatakan Nabi itu semua dari Jibril? Tidak, tapi karena beliau tidak perlu berkata dari Jibril itu langsung dari Allah. Sehingga Nabi itu mengerti tentang asrarul syariat, rahasia-rahasia di syariat. Sehingga ketika beliau itu ditanya sahabat, bisa jawab itu. Ini barokah sana. Sama juga dengan saya. Dulu apakah pulang pondok itu ya? Akhirnya kemudian langsung pintar begini. Lo nggak langsung pintar, tadi kiai langsung. Oh ngaji sama yang ini saja sudah berapa tahun saya ngaji di sini. Wong rong sama yo pancet samin. Ya kan? Tapi kemana? Tapi ditelateni. Ya sudah, gitu loh. Apakah kemudian langsung dari kiai? Oh yang kayak ini lu tuh diceluk kiai sih, Gus. Gue asik banget. Gitu loh. Gus itu kan artinya kiai baru tadi. Ya siapa lah. Sing penting ngaji gitu. Ini Quran itu. Artinya ini sama. Sahabat tidak mungkin bisa mengatakan demikian kalau bukan dari Rasulullah. Makanya ketika kemudian ini disadarkan kepada sahabat, tidak mungkin dari Rasulullah. Ini bagian dari sunnah. Ini kalau dalam istilah hadis disebut antar kaum sahabat, tapi tidak mungkin sahabat itu mengatakan demikian tanpa ada tuntunan dari Rasulullah. Makanya kalau dalam istilah hadis ini juga disebut hadis, tapi hadis bukan marfu, tapi hadis mauquf. Kalau marfu artinya diangkat kepada Nabi. Kalau ini yang diucapkan sahabat, mauquf yang diberhentikan kepada sahabat. Kenapa? Karena sahabat mengatakan demikian. Beliau kalau mengatakan langsung qala Rasulullah, ya belum tentu bisa. Maka para hadirin rahimahullah, ini sebagai mukadimah ini nanti akan saya terangkan lebih lanjut sudah sholat itu. Kenapa? Karena yang disampaikan sahabat Nabi Bakar ini artinya adalah penyempurna itu karena wajib itu kalau kita bikin bisa kemudian wajib menjadi sempurna butuh kondisi sunnah itu. Makanya istilahnya suatu perilaku yang digalakkan maka disebut sunnah. Gitu. Contohnya ini sholat sempurna nih kalau kita itu pilih-pilihlah aja. Artinya zikrullah itu menjadi sunnah. Terus yang nombor ini penjelasan nih kalau zikrullah itu, nah seperti cereng saya teruskan insya Allah di akhir banget lagi jadi penasaran. Boleh nggak penasaran kayaknya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.